Baik, selamat sore, Dinda. Selamat sore, Kanda Saleh ya, sehat dan sukses selalu. Oke, siap. Jadi gini, tadi malam lagi ramai itu putusan MK kemarin di Ketua Ah, Palu terkait presidensial threshold. Nah, hmm. pertanyaan Abang, kira-kira apa keuntungan dan kerugian ah, dengan dihapusnya presiden threshold yang 20% itu terhadap perpolitikan Indonesia di masa yang akan datang? Seperti apa kira-kira gambarannya itu? Presidensial threshold itu ambang batas bisa mencalonkan seseorang atau mencalonkan diri sebagai presiden. Ya, keuntungannya maka akan muncul tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh muda yang tidak punya partai kuat, tapi bisa maju mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden, Pak Saleh. Ya, ini Hmm. positif bagi politik karena apa? Saat ini yang bisa muncul atau mencalonkan diri presiden itu cuma partai-partai besar saja, misalnya. Ya, cuma partai-partai besar. Jadi calonnya ya itu saja. Ya, Oh, tapi dengan dihapuskannya presidensial threshold, ini sangat positif sekali bagi iklim perpolitikan Indonesia. Tentu yang akan merasa terancam dan dirugikan adalah partai-partai besar. Ya, partai besar kenapa? Akan bisa jadi nanti setiap partai politik bisa mengusung calon tanpa ambang batas presidensial threshold tadi. Kan sekarang 20% Pak Saleh. iya, Gerindra saja kan tidak bisa berdiri sendiri. Maka ya. berkoalisi. Yang kemarin bisa mencalonkan diri berdiri sendiri itu cuma PDI Perjuangan karena di atas 20%. Tapi ketika MK sudah mengumumkan bahwa penghapusan presiden threshold atau ambang batas 20% tadi, nanti partai gurem, partai kecil pun bisa mencalonkan seseorang untuk jadi presiden, termasuk besok. Tidak untuk kemungkinan mungkin peta jadi partai politik bisa Hmm. mengusung calon baru. Atau saya sebagai ketua umum Gerakan Cinta Prabowo, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan peta mencalonkan Pak Saleh sebagai presiden. Karena apa? Tidak ada lagi aturan yang mengharuskan ambang batas prosentase tadi itu. Jadi ya positif bagi iklim perpolitikan baru di Indonesia, tapi ancaman bagi partai-partai politik yang tidak bisa menjaga eksistensinya partainya untuk benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, mungkin akan ditinggal oleh partainya. Kenapa? Bisa jadi ormas-ormas yang sudah ada kakinya di mana-mana, dia akan menjadi partai politik. Yang saya sampaikan tadi, tidak ada kemungkinan peta akan mencalonkan Pak Saleh sebagai presiden. Karena apa? Abang batas presidensial threshold tidak ada lagi. Itu bagus. Tapi ini tantangan untuk partai-partai besar supaya bisa menjaga eksistensinya, bisa benar-benar pro rakyat, supaya rakyat tetap mendukung calon yang diusung oleh partai-partai yang sudah terkenal saat ini. Saya rasa itu Pak Saleh. Jadi partai-partai kecil yang tidak lolos ke Senayan, seperti ada Partai Umat, ada PSI, Partai Gelora, dan mungkin akan muncul partai-partai baru ke depan kali ya. Ah, ah, Iya, tidak untuk kemungkinan Pak Saleh. Tidak untuk, cuma Pak Prabowo kan sudah menyarankan juga bahwa untuk ke depan tidak akan ada lagi pemilihan presiden langsung seperti saat ini. Karena apa? Memang pemborosan anggaran negara, Pak Saleh. Bayangkan saja itu. oh Untuk iya, pilpres saja itu menggunakan APBN itu berapa triliun, iya, iya, iya. ya. Pemborosan, makanya Pak Prabowo kemarin menyarankan kembali seperti semula bahwa presiden itu yang milih itu partai-partai politik. Anggota DPR. Nah, jadi iya anggota DPR saja yang milih. Makanya tetap saja ambang batas presiden threshold tadi tetap berguna enggak. Karena dia partai baru kan belum punya anggota parlemen yang ada di Senayan. Oh iya, betul. Jadi kita harus jeli. Ini kenapa batas batas minimal presidensial threshold dihapus? Ya nggak ada gunanya juga kalau sistem pemilu dirubah lagi bahwa yang milih presiden itu adalah partai-partai politik yang di Senayan. Sementara partai-partai baru pun belum punya wakil di Senayan, ya enggak? Wah,
Berarti kan partai baru harus bekerja keras lagi supaya menjadikan wakil-wakilnya terpilih menjadi anggota DPR tadi. Berarti Ya, jadi 10 tahun lagi lah baru bisa dilaksanakan. iya makanya kemarin saya ingat saya Pak Prabowo sudah mengajukan, menyarankan ke DPR untuk ke depan pemilihan presiden itu hanya DPR saja yang memilih seperti yang sudah-sudah ya. Tapi mungkin tetap saja mungkin calegnya atau nanti pemilu legislatifnya tetap yang melibatkan masyarakat mungkin ya. Kalau Hmm. caleg gimana? Caleg tetap harus ada pemilunya. Karena apa? Untuk memilih calon-calon rakyat. Tapi presidennya itu yang milih anggota DPR, wakil dari rakyat tadi. Ya, ya tetap aja penghapusan presidensial threshold kalau undang-undang dikembalikan lagi yang milih presiden itu anggota dewan, tetap aja partai-partai kecil ya belum bisa menunjukkannya Pak Saleh. Kenapa? Yang milih presidennya nanti ya anggota parlemen. Berarti ini jadwalnya juga dirubah. Jadi pileg dulu ya dilakukan setelah wakil rakyat sudah ditetapkan baru pemilihan presiden begitu kali. Iya, memang terjadi seperti itu. Bukan Jadi bukan pileknya dulu. bukan anggota DPR yang sekarang yang menentukan siapa capres cawapres 2029, tetapi hasil pemilu 2029. Jadi calegnya terpilih dulu, kemudian disahkan, barulah caleg yang baru ini, yang anggota DPR baru ini yang menentukan. Kayaknya itu bisa. Itu bisa, makanya tadi tetap aja kalau disetujui oleh kawan-kawan DPR, presiden threshold ini ya, penghapusan ini ya 2029 baru bisa dilaksanakan. Tapi kemarin Pak Prabowo Subianto sudah menyarankan juga ke anggota DPR bahwa kedepannya pemilihan presiden tidak perlu lagi pemilihan langsung seperti saat sekarang ini. Karena apa? Pemborosan anggaran negara. Kecuali pemilihan legislatif tetap saja harus dilaksanakan. Karena apa? Memilih calon-calon kita yang akan duduk di DPRD, DPR provinsi, dan DPD. Ya, kalau pemilu legislatif tetap harus diadakan. Karena apa? Masyarakat akan memilih langsung wakil-wakilnya. Yang kita yakin bahwa caleg yang terpilih nanti akan mewakili kita dalam memilih presiden berikutnya. Begitu Pak Saleh. Jadi kalau saat ini penghapusan presidensial threshold ya gunanya itu kan 2029 nanti, Iya, ya kan? Tapi ketika nanti undang-undang yang berubah bahwa pemilihan presiden itu hanya diwakilkan ke anggota DPR RI terutama, ya partai kecil belum bisa berpuas diri dengan penghapusan presiden threshold, Pak Saleh. Itu maksudnya. hmm. Kecuali mungkin pemilu dulu dilaksanakan, partai-partai kecil juga bergerak, kemudian setelah ada anggotanya di parlemen, baru pemilihan presiden mungkin itu masih bisa kali partai kecil itu Iya makanya tetap aja begini Pak Saleh. Kecuali sistem pemilunya tetap tetap pilihan langsung, presiden threshold tadi berguna untuk partai-partai kecil. Oh gitu ya. Tapi nanti kalau 2029 sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Prabowo selama 5 tahun berlaku pemilihan presiden diwakilkan DPR lagi yang memilih, berarti presiden threshold belum berlaku. Karena apa? Intinya partai itu harus punya perwakilan di parlemen dari mulai provinsi, daerah sampai ke DPR RI. Tapi kalau presiden threshold itu berguna ketika sistem pemilunya tetap sama seperti saat ini, bahwa pemilih wakil rakyatnya bareng dengan pemilihan presiden, itu berguna untuk partai-partai kecil. Tapi kalau nanti peraturan undang-undang berubah bahwa pemilihan presiden hanya dilakukan oleh DPR RI, ya tetap saja partai kecil harus sebanyak-banyaknya menjadikan anggotanya itu menjadi legislatif untuk bisa duduk di Senayan, Pak Saleh. Jadi tetap aja
belum bisa bisa berguna juga. Tinggal kita lihat endingnya apakah pemilunya dirubah atau tetap seperti sekarang ini Mas Saleh. Nah, berarti kan ini bisa memicu munculnya partai-partai baru. Apakah tidak ada persyaratan batas untuk pendirian partai politik itu? Misalnya sekarang partai-partai kecil yang ada sekarang kan sudah sah lah ya. Tapi kan belum ada anggotanya di parlemen. Nah, apakah itu juga bisa menentukan capres-capresnya sendiri, walaupun tidak ada uh, anggotanya di DPR RI? Kalau undang-undangnya pemilu atau peraturan pemilunya masih seperti saat ini, boleh Pak Saleh, ya boleh. Yang saya maksud tadi, kalau pelaksanaan pemilu dirubah, bahwa pemilihan presiden tidak langsung lagi, tapi DPR RI yang melaksanakan, berarti partai yang belum punya parlemen ya tidak terlibat, Oh, tidak terlibat. Kenapa? Dia belum punya wakil di parlemen. Nah, tapi kalau dirubah, kalau tetap seperti saat ini, itu baru akan muncul calon-calon baru dari partai-partai kecil, Pak Saleh. Jadi maksudnya begitu. ya, ya. Nah, jadi kan tahapnya begitu. Penghapusan batas ambang batas atau presiden threshold 20% dihapus. Tujuannya apa? Supaya partai-partai kecil pun bisa mengusung calon presiden sendiri. Ya, Hmm, calon presiden sendiri. Bukan parlemen. Tapi partai politik tersebut bisa mengusung presiden sendiri. Karena ya, pilihannya langsung kan. Pilihannya ya, ya. langsung kan. Tapi kalau undang-undang diubah bahwa pemilihan presiden itu hanya DPR RI saja yang melakukan, berarti kembali lagi partai-partai yang belum punya parlemen ya tidak terlibat. Karena apa? Saat pemilu legislatif, baru partai-partai itu harus bekerja keras supaya punya wakilnya di parlemen. Secara itu Pak Saleh. Oh, oke, 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 oke. Berarti itu Nah, masih itu panjang itu, maksudnya tapi keuntungannya tadi. akan rame nanti ke depan masalah perpolitikan ini. Ya makanya itu, dalam arti partai-partai besar nggak mau. Karena buat partai itu bukan bukan menghabiskan uang yang kecil, Pak Saleh. Iya. Triliunan. Saya udah merasakan gitu loh. Saya baru buat ormas saja dari Sabang sampai Merauke. Udah miliaran loh Pak Saleh. Hmm. Kecuali Saya, peta. saya buat, iya, saya buat GCP dari Sabang sampai Merauke pakai uang pribadi itu udah miliaran. Apalagi buat partai politik Pak Saleh. Hmm. Tentunya partai-partai besar pun dengan dihapuskan presiden threshold, ini analisa saya pasti akan merubah sistem pemilu ke depannya. Kita lihat aja nanti, pasti terjadi bahwa pilpres akan dikembalikan seperti undang-undang sesuai undang-undang dasar 1945 bahwa pilpres dilaksanakan oleh anggota DPR. Nah, berarti tetap aja partai kecil harus bekerja keras supaya punya wakil di parlemen. Saya rasa itu Mas Saleh. Oke. Oke, Indah, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada pencerahannya ke depan. Yang penting saat ini kita ngikuti pemerintahan Prabowo Gibran ya yang untuk mendukung 100% ke arah depan agar betul-betul kita bisa menuju Indonesia emas di 2045. Nah, kita fokus di situ dulu sambil kita juga ikut mengawasi dari luar terkait penggunaan dana APBN maupun APBD. Jangan sampai Itu wajib, untuk itu wajib, itu pencurian wajib rakyat ya. ya. Nah, pencurian rakyat ini merdeka di negeri ini, padahal dia perampokan rakyat. Jadi semangat Pak Saleh, kita support, kita dukung habis Bapak Prabowo Gibran dalam melaksanakan pemimpinan selama 5 tahun. Kita awasi penegak supervisi hukum dan kita peduli dengan kasus-kasus yang muncul belakangan ini. Fokus bahwa penegakan hukum tidak boleh diintervensi, tapi vonis hukum harus harus maksimal supaya tidak mencederai rasa keadilan negeri ini. Saya rasa itu Pak Saleh. Terima kasih Pak Saleh. Oke, yuk, makasih Indah. Selamat sore. Selamat sore.